Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Black Clover chapter 266. Penasaran dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Di chapter 264 sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa para kapten kesatria sihir kerajaan Clover telah melakukan rapat bersama untuk merencanakan penyerangan balik terhadap kerajaan Spade. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh seorang wakil kapten Black Bulls yang bernama Nudge, di mana dia merupakan orang yang memiliki informasi penting untuk membantu penyerangan balik kerajaan Spade. Dalam rapat tersebut juga telah diputuskan bahwa kerajaan Clover akan melakukan penyerangan pada waktu 3 hari ke depan. Selain itu juga para kesatria sihir kerajaan Clover juga telah berusaha meminta bantuan aliansi kepada kerajaan Heart untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Spade bersama. Namun pada saat itu hal tersebut masih belum terpenuhi, karena pada chapter 264 sebelumnya kerajaan Heart begitu sulit untuk dihubungi karena suatu hal. Nah, pada manga Black Clover chapter 266 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Julius, sang kaisar sihir, telah berhasil menghubungi Gajah selaku penjaga roh dari kerajaan Heart. Dalam menghubungi Gajah, Julius menjelaskan bahwa dalam 3 hari ke depan di pagi hari, kesatria sihir kerajaan Clover akan melakukan penyerangan balik terhadap kerajaan Spade. Dalam hal tersebut, Julius juga mencoba untuk mengajak Gajah dan seluruh kekuatan kerajaan Heart untuk melakukan aliansi bersama dalam penyerangan terhadap kerajaan Spade. Mendengar hal tersebut, tentu saja bagi seorang penjaga roh sekaligus pengawal ratu kerajaan Heart, Lolo Pechika, Gajah pun menerima tawaran yang diberikan oleh Julius, sang kaisar sihir kerajaan Clover. Gajah dan pasukan kerajaan Heart lainnya akan bergabung dalam penyerangan balik terhadap kerajaan Spade. Selain itu juga, Gajah juga memberitahukan kepada Julius bahwa kerajaan Heart telah membangun kekuatan bersama para elf. Tentu saja hal ini tidak begitu mengejutkan bagi kita ya teman-teman, karena di manga Black Clover chapter 265 sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa semua kesatria sihir yang terkena dampak ledakan dari para anak buah Vanica di kerajaan Heart telah diselamatkan oleh para elf. Di mana dalam chapter 265 tersebut telah diperlihatkan bahwa Elf Patri dan 3 temannya juga mencoba untuk membantu para kesatria sihir dalam meningkatkan kekuatan sihir mereka dengan menggunakan sihir rahasia milik elf, yaitu ekstrim sihir. Selain itu juga, Gajah juga bertekad demi martabat kerajaan Heart, Gajah dan semua pasukan kerajaan Heart akan merebut kembali Lolo Pechika dari Vanica Dark Triad kerajaan Spade. Di chapter 266 kali ini, Gajah juga memberikan informasi kepada Julius bahwa terdapat kerajaan lain yang juga sedang melakukan persiapan untuk menyerang kerajaan Spade. Dalam hal ini, Mimin berpendapat bahwa kerajaan yang dimaksud oleh Gajah merupakan kerajaan Diamond, di mana di chapter sebelumnya telah ditunjukkan bahwa kerajaan Diamond juga memiliki nasib yang sama dengan kerajaan Heart dan kerajaan Clover. Kerajaan Diamond juga telah diserang habis-habisan oleh Zenon, anggota dari Dark Triad dari kerajaan Spade. Tentu karena memiliki nasib yang sama, kemungkinan besar kerajaan Diamond juga akan ikut melakukan penyerangan terhadap kerajaan Spade. Dalam hal ini, kerajaan Spade benar-benar akan diserang oleh 3 kerajaan sekaligus. Karena kerajaan Diamond akan melakukan penyerangan, tentu Mars, salah satu kesatria sihir kerajaan Diamond, akan ikut serta dalam penyerangan tersebut. Oleh sebab itu, Asta dan Mars akan kembali bertemu dalam pertempuran tersebut. Namun untuk saat ini mereka akan bertemu sebagai kawan, karena pada dasarnya mereka berdua walaupun pernah bermusuhan dalam satu misi di dalam dungeon, tapi mereka telah melakukan pertemanan. Besar kemungkinan mereka juga akan dipertemukan kembali di chapter selanjutnya. Kita tunggu saja bersama chapter selanjutnya teman-teman.
Oke, kita kembali lagi ke chapter 266. Di chapter 266 kali ini, kita diperlihatkan scene menarik tentang Charlotte. Walaupun scene ini begitu sedikit seumprit, tapi scene yang diperlihatkan begitu bermakna. Karena dalam scene ini terlihat Charlotte Rosoli begitu mengkhawatirkan Yami, sang lelaki yang dicintainya. Dan dia juga bertekad tidak akan membiarkan lelaki yang dicintainya tersebut mati begitu saja. Kemudian dalam chapter 266 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Nats mendatangi markas Black Bulls untuk bertemu para anggota Black Bulls. Dalam pertemuan tersebut, Nats memberikan informasi tentang identitas dirinya yang sebenarnya yang merupakan wakil kapten Black Bulls. Dia juga memberitahukan tentang informasi penyerangan kejutan terhadap kerajaan Spade dalam 3 hari ke depan. Tentu penyerangan tersebut akan dilakukan dengan para anggota kesatria sihir terpilih. Karena sebagian besar anggota kesatria sihir Black Bulls belum mengetahui identitas Nats, maka mereka pun terkejut dengan pernyataan Nats sebagai wakil kapten. Mereka pun menanyakan tentang alasan Nats baru menunjukkan diri sekarang dan tidak datang lebih awal sebagai wakil kapten. Nats pun menjelaskan alasannya tersebut. Nats tidak menunjukkan diri dari awal di hadapan para anggota Black Bulls karena Nats memanglah membenci Black Bulls. Lalu kenapa demikian? Nats membenci Black Bulls karena Nats merupakan tipe orang yang benci terhadap orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Dengan kata lain, Nats membenci para anggota Black Bulls yang berisikan para penjahat yang sering menyebabkan bencana di masa lalu. Walaupun dalam 6 bulan yang lalu Black Bulls berperan aktif dalam menyelamatkan kerajaan, namun menurut Nats tersebut tidak akan bisa menghapus semua kesalahan anggota Black Bulls di masa lalu. Seperti biasa, dengan mulut pedasnya dan tajam seperti silet, Nats juga mengolok-olok semua anggota Black Bulls di depan anggota Black Bulls yang dia temui di markas. Vanessa, sang penyihir pemabuk. Finral, sang penyihir ruang dan waktu yang selalu ceroboh dan selalu sange kalau lihat wanita cantik sampai-sampai bisa mengganggu misinya. Gauche, sang bangsawan gagal yang dulu pernah dipenjara. Magna, sang kelas bawah yang penampilannya seperti seorang gangster kejam. Lalu Zora, sang kelas bawah yang memiliki penampilan mengerikan dengan masker aneh. Nats beranggapan bahwa Black Bulls merupakan kumpulan orang-orang tidak berguna. Mendengar semua perkataan Nats yang begitu tajam dan menyakitkan, Gray pun membela teman-temannya. Gray menyatakan bahwa mereka merupakan orang yang baik dan meminta Nats untuk tidak menilainya dari covernya saja. Tapi pernyataan Gray langsung dibantah oleh Nats. Nats menyatakan bahwa apabila tidak ingin dinilai dari covernya, maka jangan berpenampilan jahat. Nats begitu membenci orang yang memiliki penampilan jahat atau pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Dalam hal ini, intinya Nats menjelaskan bahwa para anggota Black Bulls merupakan sekumpulan anak nakal yang telah dikumpulkan oleh Yami. Selain itu juga, Nats juga menjelaskan apabila para anggota Black Bulls ingin menyelamatkan Yami, maka para anggota Black Bulls harus bisa menjadi kuat dalam waktu 2 hari ke depan. Lalu kemudian kita diperlihatkan sihir bayangan milik Nats. Dalam scene tersebut, terlihat Nats dan Asta tersedot oleh bayangan hitam sihir Nats. Mereka tersedot bayangan dan berpindah tempat ke rumah besar tua. Sebelumnya, Nats juga menjelaskan bahwa sihir bayangannya tersebut merupakan sihir yang dapat menggerakkan diri Nats dan apa saja yang disentuh oleh Nats. Nats dapat memindahkan dirinya dan sesuatu yang dia sentuh dari bayangan ke bayangan lain. Sihir bayangan ini begitu mirip dengan sihir ruang dan waktu. Namun bedanya, sihir ruang dan waktu bisa memindahkan banyak orang karena bentuknya yaitu berupa portal ke tempat lain. Sedangkan sihir milik Nats hanya bisa membawa orang yang telah disentuh dan orang yang dia sentuh harus masuk ke dalam bayangan Nats. Dengan kata lain, Nats hanya bisa membawa 2 orang yang dia sentuh. Oke, kita lanjut lagi ke rumah besar tua. Setelah Nats dan Asta sampai di rumah tua besar, mereka pun masuk ke dalam rumah tua tersebut. Di dalam rumah tua tersebut, Asta bertanya-tanya tentang siapa pemilik dari rumah tersebut. Nats pun menjelaskan bahwa rumah tua tersebut merupakan rumah bangsawan tertentu dulunya.
Namun dalam scene di rumah tua, kita diperlihatkan terdapat foto keluarga yang kemungkinan besar kalau menurut Mimin itu merupakan foto keluarga Nats dulu. Terlihat di dalam foto tersebut terdapat 2 orang tua dan 2 anak kembar yang mana salah satu dari mereka kemungkinan merupakan Nats dan satu saudara kembar Nats yang apabila kita melihat dari diri Nats yang begitu benci dengan Dark Triad, kemungkinan saudara kembarnya tersebut telah mati dibunuh oleh Dark Triad dan karena Dark Triad lah Nats bertemu dengan iblisnya. Lalu kemudian Nats pun mengeluarkan sihir bayangan lagi. Sihir bayangan Nats kali ini disebut dengan sebutan godaan taman hitam. Sihir tersebut mengelilingi tubuh Asta dan juga mengeluarkan tangan-tangan bayangan yang menyentuh tubuh Asta. Di pojok-pojok bayangan tersebut juga terdapat kepala tengkorak berserakan. Setelah mengeluarkan sihir bayangan, Nats pun menjelaskan bahwa latihan Asta selama 2 hari ke depan untuk menjadi lebih kuat telah dimulai. Lalu kesatria sihir lainnya juga akan berusaha menjadi kuat dalam waktu 2 hari ke depan. Kembali ke Nats dan Asta, Nats pun menjelaskan kepada Asta bahwa mereka akan melakukan ritual antar manusia dan iblis. Ritual tersebut merupakan ritual tabu untuk merebut kekuatan iblis. Ritual tersebut akan membuat kontrak resmi dengan iblis. Ritual tersebut akan mampu mengeluarkan kekuatan iblis dan menjadikan iblis sebagai pelayan Asta. Dalam ritual tersebut tentu terdapat sebuah sarana sebagai penghubung dengan iblis. Dalam melakukan kontrak, Nats menggunakan sarana berupa artefak berbentuk cakar, bulu, gigi, dan sebagainya. Apabila kita kembali lagi ke chapter 263, kita telah diperlihatkan bahwa Nats mengeluarkan beberapa iblis miliknya, di mana iblis Nats tersebut memiliki berbagai topeng-topeng berbentuk binatang. Lalu di chapter 262, iblis yang ada di pundak Nats juga menjelaskan bahwa wujud dirinya pada saat itu merupakan bukan wujud aslinya, atau dengan kata lain itu merupakan wujud sementara iblis Nats. Lalu apabila kita melihat topeng-topeng iblis Nats yang berbentuk binatang, maka besar kemungkinan itu merupakan wujud sementara dari iblis Nats. Wujud tersebut mengikuti wujud pemilik artefak, di mana artefak bulu kucing maka akan menjadi wujud iblis topeng kucing. Kemudian gigi anjing maka akan menjadi wujud iblis topeng anjing, dan seterusnya. Lalu berbeda dengan Nats yang harus menggunakan sarana sebagai penghubung dengan iblis, Asta pada dasarnya telah menjadi iblis. Pada saat mengalahkan Dante sebelumnya, Asta telah mengikat kontrak dengan iblisnya yang menyebabkan tangan Asta benar-benar menjadi tangan iblis. Sehingga dalam hal ini Asta sudah tidak butuh sarana lain untuk menjadi penghubung iblis. Karena tangan iblis Asta dan Grimornya memang telah menjadi bagian dari iblis. Kemudian karena telah terpancing oleh bayangan milik Nats, tangan kanan Asta pun menghilang dan keluarlah iblis yang ada di dalam diri Asta. Terlihat iblis Asta muncul dengan bentuk manusia iblis. Itu karena memang sarana yang digunakan oleh Asta adalah tangan manusia milik Asta, sehingga wujudnya mengikuti manusia Asta. Kemudian Nats pun memerintahkan Asta untuk bertarung dengan iblisnya sendiri dan dia harus menang, supaya iblis dalam diri Asta benar-benar takluk dari Asta dan kekuatannya dapat direbut oleh Asta. Apabila Asta menang, ritual akan berhasil dan Asta akan menjadi kuat dan bisa mengalahkan Dark Triad. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 266 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Jangan lupa berikan komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Arigatou gozaimasu and see you di next video.